Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari jenis kalimat tanggapan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang apa itu teks tanggapan. Mari kita ulang sedikit. Jadi, teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, saran, atau pujian mengenai sesuatu. Jenis teks tanggapan ada dua, yang pertama ada tanggapan deskriptif, yang kedua ada tanggapan kritis. Nah, untuk teks tanggapan kritis itu terbagi menjadi dua lagi, ada tanggapan kritis positif dan tanggapan kritis negatif. Kalimat tanggapan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis kalimat tanggapan yaitu kritik, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Yang pertama, kritik. Kritik adalah suatu pernyataan kecaman atau tanggapan yang sering diuraikan dengan uraian dan pertimbangan baik dan buruknya suatu kebijakan, karya, pendapat, atau penampilan seseorang. Kalimat kritik yaitu kalimat yang berisi pendapat atau komentar atas suatu peristiwa atau objek tertentu. Kalimat kritik dapat berbentuk tanggapan baik dan buruk yang dilakukan setelah ada pengamatan atau analisis terhadap suatu masalah atau objek tertentu. Berikut ini adalah dua contoh kalimat tanggapan kritik. Yang pertama, film remaja seharusnya lebih banyak menampilkan adegan yang penuh motivasi belajar dan meraih mimpi, bukan adegan perkelahian dan percintaan seperti pada tayangan yang sudah sering kita saksikan. Contoh yang kedua, penggunaan gawai di sekolah lebih banyak dimanfaatkan siswa untuk hal-hal negatif. Siswa lebih fokus bermain game online, menonton film, dan berselancar di media sosial daripada fokus belajar. Kalimat yang pertama itu mengomentari fenomena film remaja yang seharusnya lebih banyak menampilkan adegan motivasi belajar daripada adegan perkelahian atau percintaan seperti pada tayangan yang sudah-sudah. Kalimat yang kedua mengomentari tentang penggunaan gawai di sekolah yang lebih banyak dimanfaatkan siswa untuk hal-hal negatif daripada untuk belajar. Selanjutnya ada kalimat pujian. Jadi pujian adalah suatu pernyataan pengakuan dan penghargaan yang diutarakan suatu kebaikan atau keunggulan atau hasil yang spektakuler terhadap sesuatu. Kalimat pujian dapat memberikan motivasi terhadap orang yang dipuji. Berikut ini adalah contoh kalimat pujian. Yang pertama, novel ini sangat bagus, alurnya sangat unik, namun tetap mudah dipahami. Bahasanya ringan sehingga sangat cocok dinikmati oleh pembaca dari segala usia. Kalimat yang kedua, lukisan yang dibuat oleh Anissa terlihat nyata, mengabarkan situasi Gunung Kelut seperti pada keadaan aslinya. Kombinasi warna yang dipilih juga tidak menyolok, adem dan sejuk ketika dipandang. Nah, dari dua kalimat pujian tersebut, itu sama-sama mengomentari sebuah karya. Kalimat yang pertama mengomentari sebuah karya berupa novel, kalimat yang kedua mengomentari sebuah karya berupa lukisan. Selanjutnya yaitu kalimat sanggahan. Sanggahan adalah suatu pengungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan yang dirangkai dengan kesan persetujuan agar tidak menimbulkan konotasi kasar dalam menyatakan penolakan. Kalimat sanggahan digunakan untuk memengaruhi seseorang agar dapat menerima saran, masukan, atau pendapat kita. Kalimat sanggahan biasanya disertai dengan argumentasi logis dalam berpendapat. Kalimat sanggahan dapat menggunakan konjungsi tetapi, akan tetapi, dan namun. Berikut ini adalah contoh kalimat sanggahan. Kalimat yang pertama, pada dasarnya, kami setuju dengan pendapat Ketua OSIS tentang izin membawa HP ke sekolah. Namun, alangkah lebih baik pendapat tersebut juga diajukan terlebih dahulu kepada pembina OSIS agar dimusyawarahkan. Yang kedua,
Menurut saya, hasil keputusan rapat ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Namun, keputusan tersebut kurang terperinci sehingga membuat beberapa warga masih kurang paham. Nah, dari kedua contoh kalimat sanggahan tersebut, sama-sama menggunakan konjungsi namun. Jadi kalimat itu menyatakan ketidaksetujuan, tetapi diungkapkan dengan lebih sopan dengan menyertakan alasan yang logis. Selanjutnya ada kalimat penolakan. Penolakan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah terhadap ide, gagasan, atau pendapat orang lain. Kalimat penolakan hendaknya disampaikan dengan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan penggunaan kata maaf, mohon izin, tidak setuju, tidak sejalan, dan kurang sependapat. Berikut ini adalah contoh kalimat penolakan. Yang pertama, saya kurang setuju jika siswa diperbolehkan membawa HP ke sekolah, karena fokus mereka nanti bukan pada pelajaran, tetapi pada game di HP dan media sosial mereka. Kalimat yang kedua, saya kurang sependapat dengan Anda. Kereta kelinci hanya dapat digunakan untuk perjalanan wisata yang tidak terlalu jauh. Jika ingin pergi ke pantai, sebaiknya kita mengendarai bis atau minibus. Kedua contoh kalimat tersebut mengungkapkan sebuah penolakan atau ketidaksetujuan yang disampaikan dengan cara yang sopan. Jadi menggunakan kata saya kurang setuju dan kata saya kurang sependapat. Jadi, walaupun kita menyampaikan sebuah penolakan, kita tetap harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, kalimat persetujuan. Persetujuan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kesetujuan terhadap ide, gagasan, atau pendapat orang lain. Ciri-ciri kalimat persetujuan ditandai dengan kata setuju, sependapat, sejalan, atau kata lain yang menunjukkan keberpihakan pada sesuatu. Selanjutnya ada contoh kalimat persetujuan. Yang pertama, saya setuju untuk membatasi jam bermain gawai bagi anak-anak supaya mereka juga bisa lebih fokus untuk belajar. Kalimat yang kedua, saya setuju bahwa keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh usaha yang dilakukan selama ini. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang saya sampaikan. Apakah ada hal-hal yang masih membuat kalian bingung? Jika ada hal atau materi yang masih kalian bingungkan, silakan kalian putar ulang video ini dari awal. Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan bagian selanjutnya. Setelah kalian mempelajari materi ini, silakan kalian kerjakan latihan berikut. Ada 2 soal. Soal yang pertama menentukan jenis kalimat tanggapan. Silakan dibaca kalimat tanggapannya. Dan soal yang kedua, membuat kalimat tanggapan berdasarkan gambar. Baiklah anak-anak, silakan dikerjakan. Terima kasih anak-anak, kalian telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.